Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohama akan menjelaskan tentang materi fisika kelas 12 tentang listrik statis dengan submateri pokok yaitu hukum Coulomb. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis muatan listrik, menganalisis gaya listrik, dan menerapkan konsep muatan listrik dan gaya listrik dalam berbagai kasus. Yang pertama, pengertian listrik statis. Listrik statis merupakan suatu kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Listrik statis membahas tentang besaran-besaran yang timbul akibat interaksi muatan. Contoh listrik statis. Saat Anda menyisir rambut tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri sendiri beriringan dengan gerakan sisir. Hal tersebut terjadi karena ada interaksi muatan antar sisir dengan rambut. Penggaris atau sisir yang digosok-gosok ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Debu yang tertempel pada layar TV, kain sutra yang digosok-gosok dengan batang kaca akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut. Karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan batang kaca akan memiliki muatan negatif. Menggosokkan balon dengan tangan. Selanjutnya, penggaris plastik digosok dengan kain wol. Kedua benda tersebut memiliki muatan netral, tetapi saat dua benda tersebut digesekkan, maka akan ada perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Ketika Anda mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan, perhatikan bulu atau rambut yang ada di tangan Anda, pasti akan berdiri. Konsep dasar listrik statis. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lainnya. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan bermuatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Seperti gambar nomor 2, protonnya, muatan positifnya, itu lebih banyak daripada muatan negatifnya atau elektronnya, maka disebut muatan positif. Sedangkan sebaliknya, dikatakan bermuatan negatif apabila proton itu lebih sedikit daripada jumlah elektron. Protonnya, muatan positifnya, lebih sedikit daripada elektronnya. Elektronnya lebih banyak sehingga disebut atom negatif. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan disebut dengan netral. Ini adalah atom netral. Sifat-sifat muatan listrik. Muatan listrik bersifat untuk yang berbeda jenis, muatannya akan tarik-menarik. Sedangkan muatan yang sama jenis itu akan tolak-menolak. Jadi, kalau muatan positif dengan negatif didekatkan, maka dia akan tarik-menarik. Sedangkan muatan yang sesama jenis, positif dengan positif, itu akan tolak-menolak. Begitupun dengan yang negatif dengan negatif, dia juga akan tolak-menolak. Gaya listrik atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Pada tahun 1785, Charles Augustin Coulomb menemukan hukum dasar tentang gaya listrik antara dua partikel yang bermuatan, yang disebut dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini berbunyi, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Rumus dari gaya Coulomb itu sendiri atau gaya listrik itu sendiri adalah F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Mengapa bisa seperti itu? Sesuai dengan bunyi hukum Coulomb, besarnya gaya listrik, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak F itu sebanding dengan dua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan itu.
Di sini ada K. K ini siapa? K adalah tetapan kolom. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sedangkan F itu adalah gaya listrik atau gaya kolom satuannya Newton. Q1 dan Q2 itu adalah besarnya muatan listrik 1 dan 2. Dan R itu adalah jarak kedua muatan. Di sini penggambarannya antara dua muatan listrik, positif dengan negatif. Positif dengan negatif berarti berlawanan. Dia akan tarik-menarik. Muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka dia akan saling tarik-menarik, menimbulkan gaya tarik-menarik. Sedangkan untuk muatan yang sama jenis, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, dia akan timbul gaya saling tolak-menolak, sehingga arahnya berjauhan, menolak. F1 menolak F2, F2 menolak F1. Di sini tadi sesuai dengan hukum kolom, F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. K-nya itu sendiri adalah konstanta, nilainya 1 per 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 itu sendiri adalah permitivitas ruang vakum atau hampa udara. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat Newton meter, kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sekarang ada gaya kolom dalam bahan. Apabila medium muatan bukan ruang hampa udara, maka gaya kolom antara muatan Q1 dan Q2 akan berkurang. F bahan itu kurang dari F udara. Untuk F bahan sendiri itu adalah 1 per 4 pi epsilon dikali Q1 Q2 per R kuadrat. 1 per 4 pi epsilon ini adalah epsilon R. Epsilon R itu adalah permitivitas relatif. Maka F bahan itu sama dengan 1 per epsilon R dikali F vakum. F vakum tadi adalah K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Contohnya, yang pertama, dua muatan titik sejenis dan sama besar. QA sama dengan Qb sama dengan 10 pangkat min 12 mikrokolom pada jarak 10 cm satu sama lain. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Hitunglah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut jika A. Kedua muatan diletakkan di udara dan yang B. Kedua muatan diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Dari soal, kita ketahui bahwa dua muatan titik sejenis dan sama besar. QA sama dengan Qb sama dengan 10 pangkat min 2 mikrokolom. Kita jadikan kolom. 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom. Maka 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 6, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 12 kolom. Kemudian yang kedua, jarak 10 cm satu sama lain. R-nya 10 cm. 10 cm ini 0,1 meter. Karena 1 meter itu 100 cm, maka 10 dibagi 100 adalah 0,1 meter. Kalau dijadikan bilangan berpangkat, maka 10 pangkat min 1, bukan 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat min 1 meter. Dan nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sekarang tadi yang ditanya itu adalah gaya yang bekerja pada muatan tersebut jika diletakkan di udara. Berarti gaya kolom ketika di udara. Untuk di udara, tadi rumusnya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau di sini karena A dan B, maka K QA kali QB per R kuadrat.
F-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA-nya 10 pangkat min 8, QB-nya juga 10 pangkat min 8, dan R-nya itu adalah 10 pangkat min 1, bukan 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Kita masukkan lagi, K-nya tetap. 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 16. 10 pangkat min 1 dikuadratkan yaitu 10 pangkat min 2. Kalau kita kalikan 9, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 16. 10 pangkat 16 kurang 9 min 7. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Maka hasilnya 10 pangkat min 5. Jadi gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan di udara yaitu 9 kali 10 pangkat min 5 Newton. Bagaimana jika diletakkan di bahan yang memiliki permitivitas relatif 3? Tadi F bahan itu adalah 1 per epsilon R dikali F udara. Permitivitas relatifnya 3. Jadi 1 per 3, F udaranya adalah 9 kali 10 pangkat min 5. 9 bagi 3 adalah 3 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Jadi F bahan itu lebih kecil daripada F di udara.